طيب أهنئكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جميعا أيها التلاميذ؟ طيب أرجو منكم أنكم بالصحة والعافية في هذا اليوم، ونحن سندرس اللغة العربية. طيب selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bapak berharap mudah-mudahan anak-anak Bapak dalam keadaan sehat dan walafiat, dan semoga anak-anak Bapak dapat mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab sebagaimana mestinya, walaupun dalam kondisi wabah yang sedang menimpa negeri kita, namun kita akan tetap melanjutkan melaksanakan proses pembelajaran kita melalui media sosial yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran kita. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan yang Bapak harapkan, Bapak merupakan generasi penerus bangsa, dan Bapak harapkan anak-anak Bapak belajar dengan tekun, rajin, dan semoga anak-anak Bapak mencapai kesuksesan yang anak-anak Bapak inginkan. Oke, baik anak-anak Bapak, kita akan coba masuk materi kita hari ini, itu Al-Bab Tsani atau Ad-Darsus Tsani, tentang Al-Murafiqul Madrasiyah. Al-Murafiqul Madrasiyah artinya adalah fasilitas sekolah atau perlengkapan yang ada di lingkungan sekolah. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita lanjutkan, untuk langkah pertama Bapak akan menyajikan beberapa mufradat atau kosakata. Silakan anak-anak Bapak catat kosakata ini di dalam buku mufradatnya sebagai bekal anak-anak Bapak nanti dalam membahas soal dan memahami soal, karena seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, tujuan akhir dari pembelajaran kita nanti adalah menjawab soal, ya. Untuk menjawab soal dengan baik dan benar, tentunya kita harus bisa memahami soal, apa maksud, ya, arti, maksud dan tujuan dari soal tersebut. Oke, untuk memahami soal, tentunya kita harus memiliki modal kosakata. Untuk itu Bapak sajikan kepada anak-anak Bapak beberapa kosakata. Mohon diperhatikan dan dicatat ke dalam buku mufradatnya. Dan setiap catatan mufradatnya akan kita kumpulkan, dan itu merupakan salah satu tugas harian kita. Oke, baik anak-anak Bapak, kita mulai saja materi mufradat kita untuk hari ini. Untuk yang pertama ada ajnasul madrasah, artinya jenis-jenis sekolah. Ya, tentunya di sini jenis-jenis sekolah ada beberapa jenis-jenis sekolah, mulai dari jenisnya, kemudian tingkatannya, ya. Yang pertama ada madrasatun. Madrasatun artinya sekolah. Kemudian al-hukumiyah, tulisannya al-hukumiyah, bacanya al-hukumiyah, artinya negeri. Nah, ketika madrasah digabung dengan al-hukumiyah menjadi madrasatul hukumiyah atau al-madrasatul hukumiyatu. Artinya ketika digabungkan artinya sudah menjadi sekolah negeri. Oke, yang kedua ahliyah. Ahliyah artinya swasta. Ketika kata madrasah digabung dengan kata ahliyah, madrasatu ahliyatin atau al-madrasatul ahliyatu. Oke, artinya sekolah swasta. Kemudian ini ada tingkatannya. Ibtidaiyah.
ibtidaiyah artinya sekolah madrasah berbasis madrasah setingkat SD, ya, yang dikenal dengan madrasah ibtidaiyah. Kemudian selanjutnya as-tsanawiyah. Tsanawiyah ini adalah sekolah madrasah setingkat SMP atau SLTA sederajat. Digabungkan madrasatus tsaniyati, madrasatus tsanawiyati atau al-madrasatus tsaniyati. Artinya madrasah tsanawiyah atau lebih kita kenal dengan singkatan MTS. Kalau madrasatul hukumiyah artinya MTSN. Kalau madrasatul ahliyah artinya sekolah swasta atau madrasah swasta. Kemudian yang ketiga ada al-aliyatu. Al-aliyah artinya aliyah. Makna dasar aliyah itu adalah tinggi atau berasal dari kata ala. Jadi sesuai dengan budaya Indonesia, madrasah aliyah yang dimaksud adalah sekolah madrasah aliyah setingkat SMA. Kemudian berikutnya al-ghurfatu fil madrasah. Artinya ruangan-ruangan yang berada di sekolah, yang ada di sekolah. Ya, ruangan di sekolah. Al-ghurfatu artinya ruangan, fil madrasah di sekolah. Di artinya di dalam atau pada, al-madrasah sekolah. Jadi digabungkan al-ghurfatu fil madrasah. Ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Yang pertama ada ghurfatu ra'isul madrasah, yang berarti ruangan kepala madrasah atau ruangan kepala sekolah. Kemudian ghurfatus su'unil idariyah, artinya ruangan tata usaha. Lanjut, ghurfatul haris, ruangan satpam. Kemudian selanjutnya ghurfatul mudarris, ruang guru atau ruangan majelis guru. Oke. Ghurfatul isyraf, ruangan pembinaan. Ya, ruangan pembinaan. Selanjutnya ghurfatus shihah. Ghurfatus shihah diartikan dengan ruangan kesehatan atau lebih umum kita kenal dengan UKS atau ruangan UKS. Kemudian al-murafiqul madrasah, fasilitas sekolah. Ya, al-murafiqu fil madrasah artinya fasilitas yang ada di sekolah atau fasilitas sekolah. Idaratun atau idarah atau al-idaratu berarti kantor. Faslun artinya kelas. Balatun atau balat artinya lantai. Bustan memiliki arti taman.
hammam atau hammam dibaca hammamun atau boleh dibaca hammam. Artinya kamar mandi. Kemudian kanzun atau al-kanzu. Kanzun atau al-kanzu memiliki arti gudang. Mabna, gedung atau bangunan. Maqsab, maqsabun atau dibaca maqsab. Maqsab artinya kantin. Kemudian ada qa'ah atau qa'atun, bisa dibaca qa'ah. Qa'ah artinya aula atau ruangan pertemuan. Maktabatun atau dibaca maktabah, artinya perpustakaan. Hadiqatun atau dibaca hadiqah, artinya kebun. Sahatun atau sahah. Sahatun boleh dibaca sahah, yang berarti halaman. Selanjutnya saqfun. Saqfun. Saqfun artinya atap. Kemudian sulamun. Sulamun artinya tangga. Ma'malun atau dibaca ma'mal. Ma'mal artinya laboratorium. Kemudian makhfarun. Makhfar atau makhfar. Makhfarun atau boleh dibaca makhfar artinya pos satpam. Kemudian masjidun atau dibaca masjid. Ini sudah lazim, sudah umum menjadi bahasa Indonesia. Bahkan sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia yang baku. Artinya masjid. Kata dasar dari masjid, makna dasar dari masjid adalah tempat sujud. Lebih umum digunakan di wilayah kita di Indonesia. Masjid juga diartikan dengan masjid, yaitu tempat beribadahnya umat Islam. Kemudian musalla. Musalla artinya tempat salat, yang lazimnya di Indonesia sudah diterjemahkan dengan musalla. Musalla juga fungsinya sama dengan masjid, tempat beribadah. Hanya saja kalau perbedaan musala dengan masjid itu adalah kalau di masjid diadakan salat Jumat, sementara di musala tidak diadakan salat Jumat. Oke, selanjutnya maidan atau mal'ab. Maidan atau mal'ab. Mal'ab adalah sinonim atau kata lain dari maidan. Memiliki arti dan makna yang sama, yaitu lapangan atau tempat bermain.
Kemudian tabiqus sufli, tabiqun sufliyun. Tabiqun sufliyun. Artinya tingkat bawah. Tabiqun artinya tingkat. Sufli artinya bawah. Jadi gabungan dari tabiqun sufliyun memiliki arti tingkat bawah atau lantai bawah. Tabiqun alwiyun. Tabiqun alwiyun. Tabiqun alwiyun adalah gabungan dari tabiqun dan alwiyun, memiliki arti tingkat atas. Tabiqun artinya tingkat, alwiyun artinya atas. Alwiyun berasal dari kata ala. Jadi tabiqun alwiyun memiliki arti tingkat atas atau lantai atas. As-sifatu wal hal, sifat dan keadaan. As-sifatu wal hal artinya sifat dan keadaan. As-sifatnya sifat, al-hal artinya keadaan. Kemudian ini adalah kata sifat dan keadaan atau kondisi. Shaghir atau shaghirun, biasa dibaca shaghir. Boleh dibaca shaghirun, boleh dibaca shaghir. Yang memiliki arti kecil. Kabirun. Kabirun boleh dibaca kabir, yang berarti besar. Kemudian qasir atau qasirun artinya pendek. Qasir pendek. Tawilun atau tawil artinya panjang. Qalilun atau qalil. Qalilun atau dibaca qalil artinya sedikit. Kata-kata qalil itu sering kita jumpai dalam Al-Quran. Katsirun. Katsirun. Katsirun adalah lawan kata dari qalilun. Berarti banyak. Dayyqun artinya sempit. Dayyqun artinya sempit. Wasi'an. Wasi'an artinya luas. Ya, wasi'an artinya luas. Muttasikhun atau muttasikh. Muttasikhun atau muttasikh berarti kotor. Nazifun. Nazifun adalah sinonim antonim dari muttasikh atau lawan kata dari muttasikh yang berarti bersih. Kemudian qabih atau qabihun. Qabih memiliki arti jelek. Jamilun atau jamil memiliki arti
indah. Indah, jamil, boleh diartikan indah, tampan, ya, ganteng, dan sebagainya. Untuk merubahnya jadi muannas, tambahkan ta marbutah di akhirnya. Jamilun menjadi jamilatun. Ya, akan memiliki makna cantik, ya, indah, dan sebagainya. Kemudian kaslan. Kaslan artinya malas. Nasyitun. Nasyitun lawan kata dari kaslan. Yang memiliki arti rajin. Kemudian jahil. Jahilun. Jahil artinya adalah bodoh. Jahil adalah bodoh. Mahir. Mahir adalah lawan kata dari jahil. Ya. Mahir di sini boleh diartikan dengan pandai atau diartikan juga dengan mahir. Selanjutnya qadim atau qadimun. Qadimun diartikan dengan lama. Kemudian jadidun. Jadidun adalah lawan kata dari qadimun. Berarti baru. Saqil. Saqil atau saqilun. Saqil atau saqilun berarti berat. Sayyi'un atau sayyi' artinya buruk. Khafifun, mohon maaf, itu fa yang pertama barisnya adalah kasrah, bukan sukun. Jadi dibaca khafifun atau khafif, berarti ringan. Kemudian jadidun. Jadidun berarti bukan jadidun, jayyidun ya. Mohon maaf, jayyidun yang berarti baik, lawan kata dari sayyi'un. Oke. Baik. Kita akan coba melanjutkan materi kita. Barangkali itulah beberapa mufradat yang kita sajikan pada materi al-muradiqul madrasiyah. Sekarang kita coba melanjutkan materi kita tentang oke, mohon maaf agak sedikit lambat. Oke. Ini nanti kita juga akan kita jadikan sebagai tugas dan latihan kita. Oke, kita lanjutkan kepada adawatul jar. Adawatul jar ini memiliki fungsi untuk merubah baris atau bentuk akhir daripada
isim, ya, atau kalimat yang menunjukkan makna benda, nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Ada beberapa adawatul jar, ya, adawatul jar, artinya yang dikenal dengan huruf jar. Coba perhatikan, min itu artinya dari. Ketika digabungkan dengan beberapa kata, ya, dengan kata, dia akan mempengaruhi kata yang berkata yang setelahnya, setelah terletak huruf pada huruf adawatul jar itu. Ana minal madrasati. Ya. Di sini bertemu dua huruf yang sukun, ya. Kita kasih harakat huruf yang sukun pertama. Ana min dikasih harakat fathah. Jadi ana minal madrasah. Nah, di sini baris isim yang terletak setelah min memiliki baris kasrah. Itulah fungsi dari adawatul jar. Min, ila, an, ala, fi, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti mohon anak-anak Bapak perhatikan, setiap huruf-huruf yang didahului oleh adawatul jar atau huruf-huruf jar, maka baris terakhir dari kalimat itu akan mengalami perubahan, ya. Minal madrasati, baris asalnya adalah al madrasatu. Karena al madrasatu diawali oleh min, didahului oleh min, maka dia berubah menjadi al madrasati. Ya, dalam contoh, ana minal madrasati. Oke. Ini juga merupakan menjadi latihan kita, ya. Huruf yang pertama, ya, latihan kita tentang adawatul jar ini. Silakan anak-anak Bapak terjemahkan. Ada kolom yang terakhir, kolom yang di samping kiri, kolom sebelah kiri terakhir, ya, itu terjemahkan, ya. Al-kalimat, al-makna, maksudnya kalimat di sini adalah adawatul jar. Min memiliki arti dari, ila artinya ke, an artinya dari atau tentang, ala artinya di atas untuk posisi menempel. Kemudian fi memiliki arti di atau di dalam, atau boleh diartikan pada. Kemudian rubah, berapa banyak. Kemudian bi itu artinya dengan, seperti contohkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah atau dengan nama Allah. Ka berarti memiliki arti seperti. Hazihil ghurfatu kal maktabah. Ini ruangan ini seperti perpustakaan. Oke. Baik, untuk yang pertama, ya, ini silakan anak-anak Bapak terjemahkan pada kolom yang masih kosong, yang ada titik-titiknya. Itu berarti anak-anak Bapak terjemahkan dengan memperhatikan mufradat atau kosakata yang telah kita sajikan sebelumnya. Kemudian di sini ada zorful makan atau zorab makan, yang artinya adalah keterangan tempat, ya, keterangan tempat. Ada beberapa keterangan tempat di sini. Itu amama memiliki arti di depan, waro'a artinya di belakang, tahta artinya di bawah, janiba artinya di samping, baina di antara, kemudian wasata atau wasat, atau boleh diartikan juga wusta, ya, di tengah, ya, di tengah, fauqa
di atas, tidak menempel. Haula, haula yang di sekitar. Huna di sini, hunaka di sana, inda di sisi atau milik, munzu sejak, hatta hingga. Nah, barangkali itu adalah beberapa zorful makan, ya, keterangan tempat. Nah, fungsinya barangkali sama, ya. Fungsi zorful makan tadi, zorof makan atau keterangan tempat ini sama dengan adawatul jar tadi, merubah baris atau bentuk isim yang terdapat setelahnya. Ini juga sama dengan kolom yang di atas tadi, yang tabel yang di atas tadi. Anak-anak Bapak silakan terjemahkan pada kolom yang masih kosong, yang masih berisi titik-titik. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan memperhatikan kosakata yang sudah disajikan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Ini ada tadrib. Imla'il faragh biharfin munasib. Biharfin munasibin. Ya, latihan yang pertama ini, anak-anak Bapak mencocokkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dengan memasukkan huruf-huruf yang ada di bawah. Contohnya di sini ada kata ibtidaiyah. Terjemahan dari kata ibtidaiyah di sini diartikan dengan ibtidaiyah. Nah, kata ibtidaiyah di sini terdapat pada sejajar dengan huruf G. Maka anak-anak Bapak meletakkan huruf G pada kata ibtidaiyah. Artinya, berarti di sini ibtidaiyah artinya sama dengan ibtidaiyah. Atau mungkin di sini ada idarah. Idarah tadi artinya adalah kantor. Adalah kantor. Nah, kantor di sini terdapat pada huruf J. Maka anak-anak Bapak meletakkan kantor pada posisi huruf kata idarah. Jadi letakkan huruf J, masukkan huruf J, tulis huruf J pada kolom yang sejajar dengan kata-kata idarah. Oke. Untuk selanjutnya, at-tadrib ats-tsani. Yang kedua juga sama, ya. Meletakkan huruf-huruf yang ada pada kolom yang di bawahnya. Ya. Ini barangkali imla'il faragh bi harfin munasibin. Sini ada ba'id. Kata ba'id artinya adalah jauh. Maka anak-anak Bapak harus meletakkan huruf K pada kolom yang sejajar dengan kata ba'id. Karena kata ba'id yang memiliki arti jauh, kata jauh terletak pada kolom yang sejajar dengan huruf K. Maka anak-anak Bapak memasukkan huruf K pada kolom yang sejajar dengan kata ba'id. Atau kita tambah contoh yang lain. Di sini ada kata tsaqil. Tsaqil artinya berat. Anak-anak Bapak silakan cari arti kata-kata yang artinya berat di sini. Kata berat, ya, kata berat ada pada huruf D. Nah, berarti anak-anak Bapak harus memasukkan huruf D pada kolom yang sejajar dengan kata tsaqil. Nah, ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, anak-anak Bapak
didda hadhil kalimah. Artinya anak-anak Bapak di sini mencari lawan kata, ya, lawan kata dari kata yang ada di samping. Kemudian di sini ada beberapa kata, ya. Silakan anak-anak Bapak pilih. Tinggal memilih saja, ya. Memilih kira-kira mana lawan kata yang tepat untuk kata di sampingnya. Ya. Kita contohkan di sini, ya. Kita contohkan di sini kata kaslan. Lawannya adalah nasyid. Nasyid berarti rajin, ya. Nah, jadi anak-anak Bapak harus memasukkan di sini. Silakan anak Bapak bikin di sini kurung, atau boleh anak-anak Bapak garis bawahi atau lingkari kata nasyidun, ya. Kaslan lawannya adalah nasyidun. Berarti untuk nomor 1, untuk latihan nomor 1, latihan 3 nomor 1, kaslan lawannya adalah nasyid. Begitu seterusnya. Silakan anak-anak Bapak cari lawan kata dari kalimat-kalimat berikut. Oke, kemudian di sini yang terakhir masih sama dengan yang di atas tadi. Anak-anak Bapak menulis huruf-huruf yang memiliki arti yang sama dengan kata-kata yang ada di atas. Contohnya di sini ada kata ila. Ila tadi memiliki arti ke. Nah, ke di sini ada pada sejajar dengan huruf O. Nah, berarti anak-anak Bapak memasukkan huruf O. Mohon maaf, ini bukan huruf K, tapi huruf O. Memasukkan huruf O ke kolom yang sejajar dengan ila. Nah, kemudian kita ambil contoh yang lain. Ada baina. Baina tadi memiliki arti di antara. Ya. Di antara. Nah, kata di antara di sini terdapat pada kolom yang sejajar dengan huruf C. Nah, berarti anak-anak Bapak harus memasukkan huruf C pada kata yang sejajar dengan kolom yang sejajar dengan kata baina. Nah, barangkali itulah anak-anak Bapak, barangkali itulah materi kita untuk hari ini, ya. Lebih dan terkurang mohon maaf kalau ada anak-anak Bapak yang memiliki keraguan atau kurang paham dengan materi-materi ini. Silakan anak-anak Bapak mengajukan pertanyaan, tentunya melalui WA, bisa melalui video call atau pesan suara, atau boleh juga melalui chat, ya. Nah, barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nah, video ini merupakan video pertama yang Bapak bikin untuk materi pembelajaran bahasa Arab di kelas 7. Jadi Bapak berharap dengan adanya video ini dapat membantu anak-anak Bapak dalam memahami pembelajaran bahasa Arab. Demikian saja. Naktati ila darsuna al-yaum, naktatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhirah aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.